Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang benar. Bagaimana syukur yang benar itu? Syukur yang benar yang pertama adalah iktiraf fi qalbi. Syukur yang pertama itu adalah mengakui dengan hati, pengakuan di dalam hati. Iktiraf, pengakuan di dalam hati bahwa annan ni'mah kullah min indillah. Ya, ini yang pertama. Syukur yang benar itu adalah mensyukuri dengan hati, mengakui dengan hati, mengakui dengan hati bahwa semua nikmat itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat ini diakui dengan hati, diakui dengan hati. Ya. Nah, dari poin pertama syukur nikmat ini, ketika orang sudah mengakui dengan hatinya bahwa semua nikmat itu datang dari Allah, maka pengakuan itu adalah melucuti dirinya sendiri. Melucuti dirinya sendiri. Adakah nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini yang datang bukan dari Allah? Adakah nikmat-nikmat sekecil apapun, sekedar untuk berkedip? Allah itu melucuti diri kita dari kecongkaan, melucuti diri kita dari kesombongan. Itu pengakuan. Nikmat yang kita rasakan semua itu datang dari Allah. Itu nikmat, syukur yang benar demikian. Yang kedua adalah asyukur bilisan. Syukur dengan lisan.
Lah, syukur dengan lisan ini yang pertama memuji Allah dengan kalimat yang sudah masyhur, baca tahmid, ya, dikembalikan kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalimat ucapan ini kalimat syukur. Itu syukur dengan lisan. Yang pertama dengan apa? Pujian-pujian kepada Allah. Yang kedua apa? Menyebutkan nikmat-nikmat tersebut, menceritakan nikmat-nikmat tersebut datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan itu, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Ad-Duha. Di surat Ad-Duha. Di surat tersebut, di surat Ad-Duha, ya, itu disebutkan oleh Allah Ta'ala di ayat yang terakhir, ayat yang ke-11. Allah perintahkan apa? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nah, silakan. Terhadap nikmat Tuhanmu nyatakanlah dengan bersyukur. Itu kurang pas terjemahnya ini. Wa amma bi ni'mati rabbi. Adapun dengan nikmat-nikmat Tuhanmu, fahadis, maka apa? Ceritakan. Maknanya sama dengan terjemahan tadi sama Mas Andi itu, ya. Adapun nikmat-nikmat dari Rabbmu itu, fahadis, ceritakan. Barangkali nanti berkenan membuka tafsir Syekh Al-Utsaimin tentang surat Ad-Duha ini. Apa makna dari wa amma bi ni'mati rabbika fahadis? Apa maknanya? Syekh Al-Utsaimin menjelaskan maksudnya apa? Hai Muhammad, ceritakan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Apa itu? Kita lihat mulai ayat 6 sampai pada ayat 8. Surat Ad-Duha ayat berapa? Ayat 6 sampai ayat 8. Kita simak di situ. Ayat 6 dan ayat 8 itu Allah menceritakan tentang problemnya Rasulullah SAW di masa lalu. Jelas ya? Jadi ayat 6 dan ayat sampai ayat 8 surat Ad-Duha tentang apa tadi? Allah menceritakan tentang apa? Problemnya Rasulullah SAW di masa lalu. Itu diungkap oleh Allah di ayat 6 itu. Allah katakan apa? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Silakan. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, mendapatimu sebagai seorang yang tidak tahu tentang syariat, lalu dia memberimu petunjuk wahyu, dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia memberimu kecukupan. Tuh, diceritakan oleh Allah di situ. Diceritakan. Apa yang diceritakan oleh Allah? Problemnya Rasul di masa lalu. Pertama apa? Yatim. Maka disebut oleh Allah, diungkapkan Allah, alam yajidka yatima. Bukankah kami dapati kamu dulu Muhammad sebagai seorang yatim, fa'awa. Kemudian Allah
melindungimu melalui orang-orang yang dikirim Allah kepadamu. Lalu wa wajadaka dhalan, dan Allah mendapatimu dalam keadaan bingung, nggak ngerti syariat. Siapa yang harus disembah? Sampai beliau memutuskan untuk pergi ke dalam goa. Dalam rangka apa? Untuk mencari tahu siapa yang berhak diibadah. Itu bingung gitu. Maka Allah fahada, Allah memberi petunjuk dengan apa? Diturunkannya wahyu. Coba lihat, Allah yang nolong, Allah yang nolong. Ketika yatim, Allah yang nolong. Ketika bingung, Allah yang nolong. Wa wajadaka ailan, dan Allah juga mendapatimu dalam keadaan fakir. Fa'aghna, kemudian Allah jadikan kamu kaya. Nah, oleh karena kamu dulu punya problem-problem yang seperti itu, kamu dulu yatim, kamu dulu fakir, Allah sebutkan. Berikutnya jenengan lihat. Fa'ammal yatima fala taqhar. Fa'ammal yatima fala taqhar. Apa pesan Allah? Pesan yang pertama, silakan. Terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Tuh. Fa'ammal yatim, adapun dengan anak yatim, kamu jangan berlaku sewenang-wenang. Kenapa? Karena kamu dulu pernah. Itu loh, nyambungnya di sini, Pak. Karena kamu dulu ngerasain dan anak yatim itu gimana? Batinnya anak yatim itu gimana? Maka fala taqhar. Jangan kamu sewenang-wenang, jangan kamu sia-siakan, jangan kamu hardik dia. Karena kamu dulu pernah mengalami yatim. Ya. Wa amma sa'il fala tanhar. Silakan. Terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Nah, adapun dengan orang minta-minta, orang miskin, jangan kamu hardik. Artinya apa? Kamu dulu pernah ngerasakan gimana rasanya jadi orang? Itu problemnya Rasulullah SAW. Oleh karena itu Muhammad, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Adapun nikmat-nikmat Allah yang kamu sudah diberikan kepadamu tadi. Kamu dulu yatim, kamu dulu bingung, kamu dulu miskin. Setelah itu dicukupi semua, ceritakan itu. Apa kata Syekh Utsaimin? Yang dimaksud ceritakan itu, Nabi disuruh menceritakan asal usulnya dan kenikmatan yang dapat. Kalau bahasa kita itu, aku biyen niku gak duwe, terus ditolong kalau Allah. Aku dulu itu yatim, dikasihi oleh Allah. Aku dulu pernah bingung, diberi petunjuk oleh Allah. Itu yang dimaksud fahadis. Jelas nih? Itu maksudnya. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Critakno asal usulmu, critakno kenikmatan yang kamu dapat. Nah, apa manfaatnya, Pak? Yang jenengan rasakan apa kira-kira ketika mendengar ceritakan Muhammad, aku dulu itu miskin, Mas, terus ditolong sama Allah. Aku dulu yatim, dijaga oleh Allah. Dengan cerita seperti ini tuh melahirkan sifat apa kira-kira? Dalam syukur, tawadhu. Makanya tadi saya bilang apa? Dengan adanya mengakui i'tiraf bil qalbi tadi, dengan adanya mengakui nikmat, kita dapat jodoh. Dari mana? Allah yang mempertemukan. Kita dianugerahi anak, siapa yang ngasih? Allah. Kita punya tempat tinggal, dari mana itu? Pertanyaannya, Pak, sudahkah kita ceritakan? Saya dulu tuh, Masya Allah, Allah tolong. Saya dulu miskin, Allah tolong. Pernah diceritakan ini? Konflik kita, problem kita, dan pertolongannya Allah. Fahadis, ceritakan. Itu melahirkan syukur dan melahirkan tawadhu, sekaligus melucuti benih-benih kesombongan di dalam hati. Itu faidahnya. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan, mensyukuri nikmat dari Allah SWT. Itu langkah-langkah
mensyukuri nikmat dengan hati, dengan lisan. Yang ketiga adalah bil jawarih, dengan amal perbuatan. Dengan amal perbuatan. Bagaimana mensyukuri nikmat dengan amal perbuatan itu? Pertama adalah dengan cara memperbagus kualitas ibadah. Itu cara mensyukuri nikmat. Dengan perbuatan. Pripun carane tadi? Memperbagus kualitas ibadah. Apa dasarnya? Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau menceritakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdiri di dalam sholatnya sampai bengkak telapak kakinya. Setelah itu ditanya oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima tasna hada? Mengapa Anda berbuat demikian? Waqad ghafarallahu laka min dambika wa ma ta'akhkhar." Sementara dosa-dosa Anda sudah dimaafkan oleh Allah, baik yang masa lalu maupun dosa yang akan datang. Itu sudah diampuni oleh Allah. Tapi kenapa Anda melakukan ibadah sampai seperti ini? Sing ditoleki apa gitu loh. Nah, apa yang dicari? Anda sudah dimaafkan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kok Anda sholat sampai seperti ini, sampai bengkak kakinya? Apa jawab beliau? Afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku senang? Tidakkah aku ingin untuk menjadi hamba yang bersyukur? Itu cara mensyukuri. Itu yang pertama, dengan perbuatan. Itu cara mensyukuri nikmat dengan perbuatan, yaitu dengan memperbagus kualitas ibadah. Yang kedua, bagaimana cara mensyukuri nikmat dengan perbuatan? Apa itu? Memberikan nikmat-nikmat ini kepada orang lain. Memberikan nikmat-nikmat ini kepada orang lain. Kalau bahasa anak TK namanya berbagi. Ya, kata anak TK namanya apa? Berbagi. Itu dianjurkan. Itu sangat dianjurkan. Ya. Anjurannya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat An-Nahl ayat 71. Surat An-Nahl ayat 71. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa afa bi ni'matillahi yajhadun. Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Akan tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa terhadap nikmat Allah mereka ingkar? Nah, kalau bapak ibu dapat rizki dengan kelebihan harta,
mungkin usahanya lancar, atau mungkin gajinya lebih dari yang lain. Artinya berkecukupan di situ. Saat kita menerima rezeki tersebut, pertama kali yang kita ingat apa kira-kira? Biasa nih. Ojo bener biasa nih. Apa? Saat menerima nikmat, pertama kali yang ada benak kita apa? Ayat ini harus menjadi pikiran kita. Itu. Ayat ini yang menjadi rujukannya. Jadi panjenengan kaya, sukses, lancar, itu skenario dari Allah Ta'ala. Anda, saya didapuk. Apa didapuk itu? Kenapa Pak? Hah? Dipilih Allah. Anda sebagai pelaku orang kaya, Anda sebagai pelaku orang sukses, Anda menjadi pelaku sebagai orang yang berhasil. Anda jadi pelaku orang-orang yang gagal. Allah yang ngatur itu Pak. Itu bagian dari sifatul ula Allah al-hakim. Allah maha bijaksana. Makanya ada syariat sodakoh, ada syariat infak, ada syariat zakat, ada syariat hadiah. Fungsinya ini. Makanya kalau kita tegakkan syariat itu, baksos itu enggak ruwet-ruwet ngono. Coba, ayo ibu, bapak, kita biasanya nyantuni anak yatim itu berapa lama sekali biasanya? Biasanya. Apa gak belas? Umumnya itu biasanya nunggu momen-momen tertentu, betul begitu? Ya, anak yatim biasanya diambilkan ada momen-momen tertentu, setahun sekali, pokoknya kita Pak, setahun sekali kita santuni anak yatim. Koyok bener salah nih. Makanya kenapa anak yatim tidak dimasukkan di dalam urusan zakat? Kenapa Pak? Karena tidak musiman. Setiap saat orang yatim itu butuh, tidak hanya materi. Ojo salah paham. Jadi untuk menyantuni anak yatim, ingat-ingat ya, tidak harus pakai momen, tidak harus banyak orang, tidak harus pakai panggung. Anda bersama anak-anak kita, bersama istri, cari jamaah kita yang yatim ada enggak? Atau tetangga kita yang yatim ada enggak? Atau kenalan yang punya anak yatim. Kita datang ke rumahnya, kenalan dulu, ayo kita ajak jalan-jalan. Itu yang harus dilakukan. Enggak harus pakai momen-momen tertentu. Kalau momen-momen tertentu, ngapunten Mbak, ngapunten. Bisa jadi setahun sekali, bisa jadi enggak belas. Betul apa enggak saya ngomong ini? Dan itu salah apa enggak? Salah apa enggak? Sampai kapan kita salah ini? Rubah. Salah ini. Sampai kapan kita salah? Loh, ini berkaitan anak yatim loh ya. Setiap saat kalau memang ada waktu longgar, ada rezeki, cari mereka. Enggak harus banyak orang, enggak harus ada tim, enggak harus pakai panitia. Iki setahun pisan keturutan, bisa jadi enggak gitu loh. Loh, enggak, ngapunten ya, mungkin ini agak enak didengarkan, tapi itu harus disampaikan karena ini sebuah kesalahan yang berlarut-larut, Pak. Enggak boleh demikian. Jadi caranya seperti itu. Ayo, insya Allah bulan depan kita dapat rezeki, cari anak yatim. Loh gitu loh. Ajak mana jalan-jalan, seneng mereka. Itu yang diharapkan. Karena anak yatim enggak ada orang yang ngajak, nggak ada ayah,
nggak dapat kasih sayang, nggak ada yang gonceng, nggak ada yang ngajak bermain. Itu butuhnya. Makanya disebutkan di ayat-ayat tentang anak yatim bukan masalah makanan. Masalah apa? Hah? Nah, coba lihat anak yatim, bukan makanan yang dibahas di dalam Quran itu. Perhatian, kasih sayang. Itu loh Pak. Bismillah, mudah-mudahan bisa diagendakan. Enggak usah ruwet-ruwet. Ya, cari anak yatim dekat. Ayo, Mas, besok ikut Pak D ya. Tembun di wis tangkut jalan-jalan sama main-main sama mas-mas ini. Jalan-jalan kita. Mau enggak? Ajak sudah. Kalau begini sulit apa gampang? Nah, berarti sudah ada rencana ini. Rencanakan. Ojo salah berlarut-larut. Dan itu resikonya nggak sederhana loh Pak. Itu terancam kalau jenengan sama sekali nggak ada program sama sekali seperti itu dengan anak-anak yatim, nggak ada program sama sekali, kita terancam sebagai pendusta agama. Nggak main-main. Surat apa itu? Surat apa yang ngancam itu? Al-Ma'un ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Coba dibuka surat Al-Ma'un. Ya, silakan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Cukup. Tahukah kamu Muhammad orang yang mendustakan agama itu? Siapa yang mendustakan agama? Satu, orang yang menghardik anak yadu'ul yatim. Yadu'ul itu menghardik itu bukan bentak begitu, bukan. Nggak ngereken. Itu yadu'ul yatim. Orang-orang yang nggak ngereken keadaan anak yatim. Nah, jadi nek saya panjenengan nggak pernah ngereken, nggak ada program dengan anak yatim. Kira-kira masuk nggak kategori ini? Dalam? Loh, gak ketoro kan? Gak sadar kita. Kita masuk sebagai pendusta-pendusta dalam agama. Makanya ayo dirubah. Dilakoni, gitu loh. Hanya istri-istri, ya ibu-ibu, nanti kalau ada dapat rezeki, ya aku di tabungan, ayo dolek anak yatim. Itu Pak, Masya Allah. Plus sekalipun ngajari anak kita di lapangan amal nyata plus membentuk karakter dia. 1 kali kita ajak anak kita, 2 kali kita ajak anak kita, 3 kali anak kita sudah terbentuk itu. Anda sudah mewariskan sebuah ilmu yang bermanfaat. Anak kita terbentuk. Berikutnya kalau ada dapat rezeki, anak kita yang ngejar kita. Ya, gak nyari si fulan tah. Gak cari anak itu, anak yatim itu tah. Kenapa kok kita gak ada program lagi? Anak kita, kalau anak kita sudah menanyakan demikian, berarti sudah terbentuk. Anda sudah punya ahli waris yang mulia ini. Gak pakai sulit didik anak membentuk karakter, kalau langsung praktek. Kalau teori, isok 10 tahun gak kelakon. Ingat-ingat ya, salah satu sifatnya orang mukmin adalah, ya Allah, dibacakan ayatnya ya. Salah satu sifat orang mukmin adalah peduli dengan orang miskin. Itu teori. Pernah diajak praktek? Iki 10 tahun gak kebentuk. Demi Allah 10 tahun belum tentu terbentuk. Beda ketika jenengan liburan, bapak-bapak liburan, ajak anak-anak jalan-jalan. Melihat orang miskin di luar, orang-orang yang membutuhkan bantuan, berhenti. Anak mesti nanya, lapo ya kok berhenti? Kamu lihat itu, bapak itu jualan barang ini, lakunya kapan? Itu nggak laku-laku. Anak kita beritahu kondisi seseorang, langsung lihat
dapat nasihat langsung lihat. Lah terus gimana? Coba kamu turun, kasihkan ini, Pak D buat makan. Antum ajak 3 kali, 4 kali sudah terbentuk insya Allah. Kalau antum ikhlas, anak terbentuk seperti itu. Sakit kira-kira. Nek diwaca nontok pirang-pirang puluh tahun gak kebentuk-bentuk, demi Allah nih Pak. Ya tunggal iku lembek ngaji pirang-pirang puluh tahun ya gak terbentuk nih. Ping piro ayat Al-Maun iku diwaca? Ping piro ayo? Gak kaping-kaping, gak kehitung gitu kita baca. Sudah terbentuk karakter kita? Karena kita nggak praktek. Teori. Nah, itu sekedar untuk mensyukuri nikmat, nggak kelakon, Mbak. Nggak kelakon. Makanya dilatih, amalkan. Itu cara mensyukuri nikmat. Ada berapa tadi? 3 langkah. 1 dengan hati, 2 dengan lisan, 3 dengan ingat cabang-cabangnya tadi. Ingat cabang-cabangnya. Ya. Lah, nek jenengan kepingin langsung praktek kayak hari ini sepulang pengajian ini, kalau Imam Bukhari dulu dengar ilmu gini belum nyampe rumah ayat sudah harus terwujud. Itu Imam Bukhari. Ngapunten ini ya. Ini rotok makso soalnya. Ini gak dipaksa gak tadi soalnya. Ngapunten, jenengan punya kenalan orang miskin gak? Punya kenalan? Ibu-ibu punya kenalan orang miskin? Teman-teman miskin kenal? Atau tetangga yang miskin? Bisa nggak sebelum kita masuk rumah kita, sepulang dari pengajian, bawakan hadiah untuk mereka? Itu praktek ayat. Itu kalau Imam Bukhari dulu begitu ngajinya. Ngenteni menesuk gak kelakon. Besok menesuk meniai, ngono maneh, Pak. Nggak kelakon. Dan itu jadikan amalan rutin. Ya. Kalau baksos ngenteni konco akeh ya gak dadi-dadi. Nggih mboten? Oh, udah belikan aja berapa beras, 3 kilo, 5 kilo, minyak 1, kasih uang 100 atau 50 ribu, wah seneng saudara miskin. Itu menghormati mereka, memuliakan mereka. Insya Allah ini. Pun ya, baik, jadi itu ungkapan syukur yang sering kita baca. Ayo dijalankan dari 3 hal tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga Allah ya menjadikan ilmu ini bermanfaat, dan semoga Allah memberikan kekuatan lahir batin untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Baik, ikhlas sekalian, menindaklanjuti materi kita, kitab Ahbabullah. Kitab Ahbabullah, Arbaun min Ahbabillah, 40 karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini sudah 6 golongan yang sudah kita bahas, 6 karakter. Yang terakhir yaitu karakter takwa. Masuk di dalam karakter yang ke-7. Ya, karakter yang ke-7 adalah al-mutawakkilun. Al-mutawakkalun, orang-orang yang bertawakal. Orang-orang yang bertawakal. Ya, tawakal itu karakter yang dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin menjadi walinya Allah, kita ingin menjadi kekasihnya Allah, kita ingin menjadi hamba yang dicintai, mendapatkan mahabbatullah, maka kita harus berusaha memiliki sifat
fatawakal. Surat Al-Imran 159. Surah Al-Imran 159. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Iya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan penting. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di ayat tersebut cukup panjang tentang penafsiran dan penjelasan ayat ini. Yang kita ambil pelajaran terakhir dari ayat tersebut, kalimat fatawakkal 'alallah. Ini yang kita ambil pelajarannya. Sebab kalau kita baca pelajaran dari awal ini panjang. Khawatirnya nanti justru materi yang kita ambil nggak terbahas. Jelas ya? Jadi saya potong mulai ayat apa? Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah. Maka apabila kamu sudah membulatkan tekad dari suatu agenda, program yang direncanakan, program yang positif, rencana yang positif, acara yang positif, yang maslahat. Kalau sudah punya rencana, punya agenda, punya program yang baik, yang maslahat, lalu dikuatkan tekadnya, dibulatkan tekadnya, dikuatkan rencananya, dikuatkan agendanya. Kalau sudah demikian, fatawakkal 'alallah. Ya, jadi kalau sudah tekad dengan suatu program yang baik, maka fatawakkal 'alallah. Maka bertawakallah kepada Allah. Perhatikan dua sisi. Pertama apa? Usaha dengan suatu rencana. Ya. Kemudian rencana itu tidak kuat, rencana tidak mungkin sukses, rencana tidak mungkin berjalan kalau tidak didukung dengan tekad. Ya. Makanya ada istilah niat dengan azam, itu pengertiannya beda. Kalau niat itu ada keinginan untuk melakukan, tekad itu sudah kuat. Jelas ya? Contohnya gini, saya kepingin tahun depan ini saya ibadah kurban. Saya kurban. Itu keinginan. Tapi kalau saya bertekad, nah, maka di situ nampaknya beda. Kalau tekad itu berarti sudah mulai nabung, nampak. Ini saya rencana untuk ibadah kurban, saya rencana ibadah kurban.
tak mulai nabung sekarang. Itu tekad namanya. Paham ya? Jadi kalau keinginan saja itu namanya apa? Niat. Paham nih? Jadi kalau keinginan itu namanya niat. Tapi kalau tekad, antara niat diikuti dengan permulai dari amalan tersebut. Tekadnya kuat. Saged dipun pahami ya. Nah, sama dengan orang, aku rencana, aku ingin mulai minggu depan ini aku akan rutin tahajud. Nah, itu niat, keinginan. Tapi kalau azam, itu dimulai tidurnya sudah ditata, istirahatnya, punya niat tahajud, tapi bulu tangkis sampai jam 12. Halo? Nah, bulu tangkis sih gak masalah, mas. Jam 12 kuwi sing masalah. Ya. Lah sampai teman-teman saya diceritani ibu-ibu, Ustadz, tolong disinggung apa namanya? Bukan ibu-ibu sini ya, bukan ibu-ibu sini karena nggak ada yang kenal di sini saya. Sehingga alhamdulillah nggak ada yang curhat gitu loh. Ya, itu di Sidoarjo, tolong Ustadz nanti disinggung apa olahraga. Suami saya itu kebablasan kalau olahraga itu sampai jam 12:30 baru pulang. Akhirnya apa? Tahajud nggak pernah, subuh keteteran. Nah ini kan nggak bener kayak begini. Nah kalau kita tekad itu dari mulai tidurnya sudah ditoto gitu loh. Aku nek turu jam 12, tangi jam 3:30, apalagi sekarang jam 3 tangi nang jeding. Enggak dorong iktikafin di jeding itu pirang menit ngono loh. Gitu. Nah, denger-denger iki 20 menit gak metu-metu. Iki salah buyar mriki kompon. Karena sekarang jamnya lebih maju. Lah nek jenengan olahragane sampai sakmono, bulu tangkis jam 9 sampai jam 12. Kadang-kadang anu kok sak jam. Lah ngetusi keringete kuwi. Ya, muhadharah. Iku sing suwe, itu tekad namanya. Nah, setelah adanya ikhtiar, adanya usaha maksimal, perintah berikutnya apa? Fatawakal, serahkan kepada Allah. Kenapa? Wilayah kita sampai di situ. Sampai jelas nih? Kenapa ada syariat tawakal? Karena ada masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Ada masalah-masalah yang di luar kemampuan kita. Seperti membentuk anak soleh. Sampeyan kali kula iso apa? Nek gak ditolong Allah. Kesolehan seseorang itu berangkat dari mana? Dari hatinya. Betul apa enggak? Kesolehan orang itu berangkat dari mana? Dari hati. Seperti tadi, saya bikin materi. Saya sampaikan materi, bagaimana cara mensyukuri nikmat. Walaupun saya ngomong menggebu-gebu, saya ngotot, tolong ya diperhatikan. Ini kita jadi pendusta loh dalam agama, ngotot sekali. Tapi kalau jenengan nggak punya apa namanya, azam, nggak punya tekad, nggak akan ada terbentuk. Maka urusan hati wilayahnya siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Urusan hati wilayahnya Allah. Makanya faida azamta fatawakkal 'alallah. Ya. Kalau kamu sudah punya rencana bermusyawarah untuk membuat sebuah program, setelah dikuatkan, kuatkan tekad, mulai setelah itu apa? Fatawakkal 'alallah. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini dalilnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Bon. Ini dalil bahwa karakter yang dicintai Allah yang ketujuh adalah karakter tawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.
Kemudian persoalan yang kedua adalah tentang dalil-dalil Allah memerintahkan kita bertawakal. Dalil-dalil Allah memerintahkan kita untuk bertawakal. Pertama kita buka surat Al-Imran ayat 122. Allah perintahkan kita untuk bertawakal. Surat Al-Imran ayat pinten? 122. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Ingatlah ketika dua golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Maka hendaknya terhadap Allah sajalah, kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Hendaknya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu bertawakal. Ini perintah untuk bertawakal yang pertama. Yang kedua surat Al-Furqan, surat 25 ayat 58. Surat 25 ayat 58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Ya. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Cukuplah dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Nah, itu ayat-ayat, dalil-dalil yang menunjukkan tentang tawakal. Sekarang berikutnya yang ketiga tentang makna dan definisi tawakal. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Tawakal itu diambil dari kata dasar wakala. Secara bahasa diambil dari kata-kata wakala, yang artinya berserah diri kepadanya, pasrah. Ya, itu secara lughah.
Jadi nurut bahasa makna wakala tadi apa? Berserah diri kepadanya. Adapun menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, Ar-Raghib mengatakan kata Al-wakil yaitu pihak yang memberi jaminan. Al-wakil pihak yang memberi jaminan. Makanya wakil itu orang yang diserai. Itu. Makanya disebut wakil. Sehingga kalau bapak punya acara, ibu punya acara, kita punya acara, terus acara itu kita serahkan kepada si fulan, kita serahkan kepada si fulan, berarti kita sudah mewakilkan acara ini kepada si fulan. Berarti yang kerja siapa? Si fulan. Kita ngapain? Kita istirahat gitu loh. Karena masalahnya sudah diserahkan kepada wakil, orang yang kita minta menjadi wakil. Maka yang kerja siapa? Orang tersebut. Kita ngapain? Tenang. Makanya jangan sampai salah menyerahkan urusan. Yakin yang Anda serai itu punya potensi. Yakin yang Anda serai urusan itu orang yang punya kredibilitas, punya skill, punya kemampuan. Kalau Anda salah milih, resah. Betul apa Anda ini? Tapi kalau Anda sudah makrifat, sudah kenal dengan sosok ini, lalu Anda serahkan, maka penyerahan itu nanti menghasilkan apa? Kalau urusan tak serahkan kepada orang yang saya percaya dia punya kemampuan, dia amanah, dia jujur, dia menepati janji, hasil dari penyerahan itu menghasilkan sifat apa? Hati ini terasa apa? Kacau, gelisah, atau tenang? Awas. Rasanya selama ini saya sudah sawakal sih, tapi kok gelisah. Ada teman nasihati, wis pak, sing yakin, sing tawakal, sudah mas, gak kurang-kurang. Wis tak pasrah-pasrah nang Gusti Allah, wis gak kurang-kurang saya pasrah itu. Kalimat ini menunjukkan ketenangan atau keresahan. Kalimat ini loh pak. Wis masih yakin sampean Gusti Allah, mosok sampean gak yakin. Wis sampean pasrahno, wis gak kurang-kurang Mas. Wis tak pasrahno Gusti Allah, wis gak kurang-kurang aku tawakal wis gak kurang. Tapi Mas, nah ini kalimat apa ini? Resah. Berarti kita belum yakin kalau Allah itu mampu menyelesaikan masalah. Betul demikian. Enggak. Lah terus apa yang mencemaskan Anda? Selesai enggak? Anda serahkan sama siapa sih? Sama Allah. Nah, menurut sampean, ya katanya sih Allah itu nemati janji. Katanya begitu sih. Halo? Ngerti arah pembicaraan saya ini? Saged dipun pahami? Itu yang kita khawatirkan, rasanya kayak sudah tawakal. Makanya kita akan bahas supaya nanti tidak salah iman kita ini. Sebab Pak nih, kalau orang sudah makrifah, mengenal kepada sesuatu tentang kredibilitasnya, makanya kalau menyerahkan itu jangan sembarang orang kan gitu. Kalau kita yakin dengan sosok orang yang sudah terpercaya, dia nek jare wong Jawa niku sembodo. Napa sembodo niku? Napa? Saged paham kalimat Jawa nih.
Yang sepuh-sepuh yakin paham. Sembodo niku antara berita yang dia sampaikan dan sifat orangnya itu sama gitu loh. Tadi nek omongi wakeh tapi kenyataannya gak ngono jenenge napa? Ngetabrus ngono lho. Paham nggih? Nah, nek wong niku omongi ngono tapi kenyataane ngono iku jenenge sembodo. Wong sembodo wong lah gitu. Percaya itu. Ya. Sama dengan satu misal kita majelis ini kemarin di mana? Di Sidoarjo ada. Diberangkatkan. Jadi karyawannya itu diberangkatkan semua rekreasi, ada satu muksinin. Ya, juragannya ini mengatakan besok anggota rekreasi tidak boleh bawa apa-apa. Tidak boleh bawa sangu, tidak boleh bawa uang. Nanya, lah terus apa? Si Fulan yang nanggung, kami yang nanggung. Ya, saya akan backup semua biaya panjenengan semua. Orang yang kenal orang tersebut bahwa orang tersebut memang jujur orang yang sangat kaya raya dan dia dikenal memang sangat dermawan. Ya, orang yang sudah kenal begitu dapat informasi begitu, ada kecemasan enggak? Ada kekhawatiran enggak? Langkok nek tuku apa-apa sudah semua kebutuhan peserta ditanggung bapak ini. Dan orang tahu orang ini kaya raya, sangat dermawan dan sembodo tadi itu. Orang yang kenal cemas enggak? Ragu enggak? Berangkat itu ada kekhawatiran? Enggak. Tapi bagi orang yang belum kenal, cemas enggak? Cemas. Kenapa? Lah kok gak tuku apa-apa. Wis mbak dijamin. Iku mesti tetep karena enggak kenal. Iya temen aku iki wis melok balik-balik mbak. Temenan gratis tis. Lah kok gak nyemil, dicemil di semua disiapi. Itu ragu karena belum kenal. Nah sekarang yang kita kenal terhadap Allah itu apanya? Sifat yang mana? Terus kenapa Anda cemas? Kenapa ada keluh kesah? Sudah tawakal? Sudah. Masih sedih? Masih sedih? Masih ada keluh kesah? Masih khawatir? Apa yang dikhawatirkan? Iya sih katanya sih begitu, tapi kok sampai sekarang? Ini keluar nggak bisikan-bisikan ini Pak? Pun, ayo dibenahi ngaji akidahnya lagi. Ayo didandani ngaji akidahnya lagi. Ada yang belum benar di situ itu. Apa itu? Makrifatnya. Makrifat itu menghasilkan ketenangan, Pak. Nggak khawatir, dia sangat kaya kok. Ini kemarin ada kisah 2 kali kasus Pak. Ada teman kami, jamaah kami, itu toko bangunannya kebakaran, habis. Yang baru-baru malah ludes, rumah-rumahnya ludes. Kalau ini tokonya saja yang satu ini. Setelah kebakaran pagi, diinformasikan di grup keluarga, sampai kepada sesepuhnya. Nah sesepuhnya ini yang merintis usaha material itu. Sehingga dia punya ponak-ponakannya itu semua punya toko-toko material. Ini perintisnya si Fulan ini. Punya pabrik kapur, punya pabrik ini, punya pabrik itu, punya pabrik, banyak pabriknya. Kaya raya orang. Dan orangnya yang saya katakan tadi sembodo. Berita disampaikan, Pak D, ada berita duka, ada musibah. Iya, saya udah dengar katanya. Terus gimana? Iku ya apa ceritanya? Ini kok bohongan telas, kondisinya habis. Berapa? Bejajine. Apa istilahnya? Totalnya piro? Entek nek di total ya sekitar 1 M.
1,5 M itu total semuanya. Konco-konco ya apa, konco-koncone dulur-dulur ya apa, meni kerja bakti ngersi iku ngetokno sampah-sampah iku pirang dino kira-kira 4 hari. Oke, 4 hari diagendakan ngersi wis engko nek mari cung engko langsung tekakno bangunan ya, watune jokono sing gedang kono, wis ini tukono gudang kono, semene jokono gudang kono, karena dia kaya. Begitu dikabari bahwa dia yang akan ganti, sing kobongan dicelok, panggil sama Pak D. Wis ora usah sedih. Sesuk diresiki isik ya, diresiki isik terus sesuk dibangun, wis engko kabeh aku sing jamin. Anak ini khawatir enggak? Ada kesedihan lagi berlalu? Ada kedukaan berlaku? Enggak berlaku kesedihan. Kenapa? Karena sudah ada yang menjamin. Kalau si anak yang tokonya kebakaran ini yakin dengan janji beliau, itu tidak ada lagi kesedihan. Pulang sudah nggak ada tangisan. Karena yakin. Maka yakin dengan janji itu menghasilkan ketenangan. Yakin dengan janji menghasilkan ketenangan. Nah terus tanya si punya toko niki mangke ya nopo bangun dibangun. Lah kowe duwe rencana nopo? Pun kula serahkan teng jenengan pun. Wis nek ngono meni modele toko ini tak bangune ya. Nggih pun kula pasrah. Wis modele, ukurane engko sing mbok dol apa wae engko teko aku kabeh. Pun kula pasrah. Nek wis pasrah begini dan dia nyembadani, adakah pantas, adakah layak untuk kesedihan itu berlaku di hatinya? Itu baru percaya dengan janji manusia yang amanah. Hilang kesedihan. Begitu disampaikan, engkau tak ganti kabeh cung. Nek ngomong kan cung dia manggilnya. Engkau tak ganti kabeh cung. Apa kira-kira seandainya Anda, saya pelaku toko yang kebakaran, lalu kita dipanggil oleh kerabat kita, wis cung enggak usah sedih, engkau tak ganti kabeh. Kira-kira yang terucap ini apa, Pak? Dalam jenengan ngucap apa kira-kira? Hah? Anda kena musibah bisa mengatakan alhamdulillah dari mana? Anda dapat musibah, kok bisa Anda mengucapkan kata syukur itu? Dari mana? Dalam dengan janji. Uangnya turun ketok loh, barangnya turun ketok cuma janji. Iya, kenapa? Karena saya yakin dengan janjinya itu. Itu rahasia kenapa para sahabat tidak ada yang pernah merasa sedih dalam hidupnya. Itu yang membuat Hajar, istri Nabi Ibrahim, menjadi teladan semua wanita di muka bumi ini. Harus belajar kepada Hajar. Apa yang Anda dapat pelajaran dari seorang Hajar? Hah? Itu ada pelajaran yang sangat agung yang harus ditiru, harus dikupas. Ada mutiara-mutiara berharga yang tidak kita ambil. Makanya kita ngaji akidah tapi gampang resah, ngaji akidah tapi gampang nyelewat, ngaji akidah tapi gampang bingung, ngaji akidah masih gampang sedih, ngaji akidah masih putus asa. Bukankah Allah yang kita yakini melarang kita putus asa? Tapi kita masih putus asa. Kenapa? Karena kita nggak yakin Allah menepati janji. Berarti masih masalah apa nggak akidahnya ini? Berarti kajian akidah itu belum masuk ke dalam hati kita. Karena belum menghasilkan sebuah keyakinan. Yang ada ragu. Kalau nggak ragu kenapa Anda resah?
Makanya tadi saya tanya, kalau Anda sebagai pelaku, pemilik toko yang kebakaran, lalu dipanggil oleh Pak D kita, wis nak, engkau semua tak ganti. Kita kenal, orang ini nggak pernah mengingkari janji. Yang keluar apa? Alhamdulillah, itu puncak keimanan. Makanya Syekh Utsaimin menjelaskan, manusia ketika mendapat musibah, ada 4 karakternya. 1, marah. 2, sabar. 3, ridho. 4, bersyukur. Itu tingkatan orang ketika mendapat musibah. Ketika mendapat musibah, ada 4 karakter manusia di dalam mensikapi musibah itu. 1, apa? Marah. 2, sabar. 3, ridho. 4, bersyukur. Kalau jenengan tadi, tak kasih contoh tadi, masuk yang tahap berapa? Masya Allah. Kok iso? Kena musibah bersyukur, kok bisa? Dari mana? Dah. Ayo diresapi ini, Pak. Berarti awak dhewe durung tutuk kene iki ngajine. Ngajine wis tutuk dinding ngajine wisan ya. Ngajine wis tutuk dinding. Tapi kenapa ini belum masuk? Berarti pelajaran akidah perlu digodok ulang. Nggak usah bangga ngaji kita, terus khotam Ustadz itu. Apanya yang khotam? Ada masalah sedikit, gesekannya tajam sekali. Ini bukan akidah ini. Betul Pak, demi Allah, anak ini nangis sampai diambung, sampai Pak Deni wis aja berlebih-lebihan jong, wis biasa ae, wis ki tugas awak dhewe. Diwambung direwangkul saking napa nih? Saking senenge. Saking senenge, saking syukure nang Pak Deni iki mau. Sementara Allah mencukupi semua apa yang kita butuhkan. Hanya 1-2 saja yang tidak Allah beri itu. Dari kebutuhan-kebutuhan hidup, 1-2 aja yang Allah tidak beri. Itu pun demi kebaikan. Fabi ayyi ala'i rabbiku, kena kita dengan ayat ini. Nah ini penting Mbak. Bun nggih? Itu namanya tawakal. Sehingga kalau orang yang bertawakal itu sudah dia tidak sibuk dengan masalahnya, karena masalahnya sudah dipercayakan kepada orang yang diwakilkan. Itu. Nah sekarang masalah kita serahkan pada siapa? Pada Allah. Kenapa kok kita milih Allah untuk diserahi urusan ini? Kenapa kita milih Allah untuk diserahi urusan? Kok nggak milih yang lain? Kenapa milih Allah? Ya, karena Dia yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Makanya saya pilih. Nah kalau udah pilih, nggak usah ruwet. Antum fokus pada tugas antum. Masalah antum biar diurusi sama. Selesai sudah. Nah masalahnya Pak gini, ada sebuah pemahaman yang keliru. Ada pemahaman yang keliru. Kalau orang sudah tawakal, itu berharap hasilnya seperti yang diharapkan. Nah kuwi keliru ning ngono Mas. Hasilnya seperti yang diharapkan. Mboten, nek wis tawakal niku mboten ngoten. Nek wis tawakal iku hasilnya terserah dalam apa jari Gusti Allah wis. Makanya selesai. Lihat Nabi Ibrahim ketika tangannya sudah diikat keduanya, dirantai, diikat, kakinya diikat, mau dilempar ke dalam api. Bacaan yang diucapkan apa? Kalimat apa? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Itu ucapan tawakal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Konsekuensinya 2.
Kalau sudah aku serahkan kepada Allah, terserah Allah nanti. Allah mengendaki hidup, itu yang terbaik, dan aku ridho dengan kehidupan ini. Kalau Allah takdirkan aku nanti dibakar mati, maka itu yang terbaik menurut siapa? Maka aku pun ridho dengan takdir itu, karena aku sudah percayakan urusan ini kepada Allah. Sing jenenge pasrah iku wis gak cawe-cawe hasilnya, Pak. Wis terserah Allah. Sama dengan ngeten, ngapunten ya. Ada jamaah punya dana untuk orang miskin. Diserahkan sama ustadz untuk sumur. Ini contoh aja ya. Ustadz, saya punya dana untuk dana sumur di daerah A. Diterima sama ustadz. Nah, setelah diterima ustadz cek ke tempat yang dituju tadi. Disampaikan, Bu, ternyata di daerah yang Anda tuju diniatkan untuk dikasih sumur tadi, itu sudah full sumurnya. Ini bagaimana kalau satu misal ini saya arahkan, ini ada yang lebih membutuhkan. Satu, tempatnya bukan di situ, kebutuhannya bukan sumur. Kalau si ibu sudah percaya tentang ilmunya ustadz, tentang kebijakan ustadz, kira-kira apa yang akan disampaikan sang ibu ini? Tetap ngotot seperti yang diinginkan, atau terserah ustadz mana yang ustadz pandang baik? Perhatikan, itu kepercayaan terhadap sebuah kemampuan. Saya serahkan sama ustadz. Mana yang ustadz pandang baik. Sehingga hasil tawakal tidak mesti seperti yang kita harapkan. Tapi tidak ada keresahan, kenapa saya yakin apa yang dipilih ustadz itu yang terbaik. Ini baru percaya kepada ustadz. Bagaimana kalau Allah yang milih? Lebih tepat apa enggak kira-kira? Lebih tepat. Nah, kalau kita sudah yakin pilihan Allah itu terbaik, lalu kenapa kita resah? Nah, ini Pak yang perlu dipahamkan. Sampun, itu makna tawakal menurut bahasa. Adapun tawakal menurut istilah, disebutkan di dalam kitab Bahjatun Nadhirin oleh Syekh Salim Id Al-Hilal. Menukil perkataan Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mubayyinan makna tawakal. Imam Ibnu Rajab menjelaskan tentang makna tawakal. Apa itu tawakal? Beliau berkata, huwa sidqu i'timadul qalbi 'alallahi jalla wa ala. Sidqu i'timad, penyandaran dengan sebenar-benarnya. Sidqu i'timad, ya, penyandaran hati dengan sebenar-benarnya. Alallahi, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal. Ini tawakal itu penyandaran hati dengan penyandaran yang sebenar-benarnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fi istijlab, dalam mengambil masalih, kemaslahatan.
fi istijlabil masalih, dalam mengambil kemaslahatan, wadaf ilmador, dan dalam rangka menolak bahaya. Ya, penyandaran hati dengan penyandaran yang sebenar-benarnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengambil kemaslahatan dan menolak apa tadi? Bahaya min umurid dunya wal akhirah, dari urusan-urusan dunia dan dari urusan-urusan akhirat. Ya, ini namanya tawakal. Ukilatil umur kullaha ilaihi. Semua urusan, semua perkara itu diserahkan kepadanya. Nah, semua perkara, semua urusan diserahkan kepadanya. Ini. Wa tahqiqul iman. Ya, dan tawakal itu merupakan realisasi daripada iman. Tawakal itu realisasi daripada apa? Iman. Apa yang diimani? Bi annahu, bahwasanya Allah, ya, la yu'ti wa la yamna wa la yadurru wa la yanfa' siwa. Meyakini bahwasanya tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat memberi dan mencegah, dan tidak ada pula yang memberi bahaya, membahayakan. Ya, dan meyakini bahwa tidak ada yang bisa membahayakan. Wala yanfa', ya, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat siwahu, selainnya. Itu makanya kenapa sih kok kita minta kok tawakal kepada Allah? Karena kita yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi, tidak ada yang bisa mencegah, tidak ada yang bisa membahayakan, dan tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali Dia. Makanya aku serahkan urusanku kepadanya. Selesai. Makanya jenengan lihat, orang mukmin ketika ke perang, tetap perang, jumlahnya sedikit. Jumlah sedikit, pengalaman kalah, jumlah kalah, senjata kalah. Orang munafik datang, batal nuai perangnya. Coba kamu lihat itu. Orang kafir telah mengerahkan segala kekuatannya, mengerahkan segala senjatanya. Jumlah kalah, pengalaman kalah, bekal kalah, senjata kalah. Sudah, batalkan saja. Mereka sudah merapatkan barisan serapat-rapatnya. Orang mukmin dari kalangan sahabat, dari kalangan du'afa, pengembala kambing, pembantu-pembantu ikut perang di belakang Rasulullah SAW.
Apa jawabnya? Ada dua. Itu keyakinan, Pak. Mereka nggak ngelihat musuh. Iya, saya tahu musuhnya banyak, saya tahu itu. Pengalaman kalah kita, pengalaman kalah. Kamu nggak takut? Apa yang kami takutkan? Apa jawab mereka? Pertama mereka mengatakan apa? Hadza ma wa'adanallahu wa rasul. Insyaallah. Jadi di saat melihat ujian itu jawabnya apa? Ini loh yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul. Itu jawaban pertama. Jenengan lihat di sini. Jawabannya coba rasakan itu. Coba renungkan. Mereka tahu jumlahnya kalah, pengalamannya kalah, kekuatannya kalah, senjatanya kalah, tapi punya keimanan. Ini yang dijanjikan oleh Allah kepada kami. Ini janji Allah. Pas sudah kami hadapi. Yang kedua apa? Hasbunallahu wa ni'mal. Jadi sudah siap. Sehingga cuma dua yang ditunggu. Apa, Pak? Kalau tidak menang, syahid. Selesai, ringkes. Gemeter, ngredeg. Kira-kira. Nama dewe, yo yakin re, tapi yo apa budal enggak iki? Budal enggak, budal. Entene tekek mune, namun tekek muni tekek, soge. Tekek. Dadi awak dhewe ngaji tutuk endi-endi, akidah wis tutuk endi-endi, sifat keimanan masih loyo demikian. Ayo didandani, Pak. Ayo didandani. Itu tawakal. Baik, Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini dulu. Apa yang dimaksud tawakal? Dan ini belum selesai. Ya, nanti akan kita bahas lanjutannya. Kita bahas lanjutannya. Insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita di dalam memahami ilmu, dan supaya Allah menanamkan kepemanfaatan, kefakihan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah. Bismillah. Ustadz tanya, jika seorang yang sudah berumah tangga 20 tahun belum dikaruniai putra, sudah berusaha atau ikhtiar kemana-mana, tetap saja belum nampak hasilnya, bagaimana jalan keluarnya? Apa harus mengadopsi anak dari orang lain? Apakah harus tetap tawakal? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Yassarallah umurana wa umurakum. Semoga Allah mudahkan urusan kita semuanya. Iya. Disitulah yang kemudian ada yang namanya ibtila. Ada yang namanya ujian. Ujian tidak mesti sakit, tidak mesti miskin. Termasuk di dalamnya ini, Allah tidak karuniakan seseorang kepada keturunan. Itu bagian dari ibtila. Bagian dari apa? Ujian. Salah satu tabiat dasar manusia yang kemudian, saya ulangi, salah satu tabiat dasar manusia yang kemudian menjadikan beberapa syariat itu terkendala. Contoh, doa terhadap sebuah keinginan. Doa terhadap sebuah keinginan. Umumnya orang
dan hampir semua orang itu kalau punya keinginan, pripun? Apapun itu keinginannya, apapun keinginannya. Kalau orang punya keinginan, umumnya apa? Ingin cepat terpenuhi. Itu umum, itu sifat. Itu umum. Apa itu salah? Enggak. Apa boleh demikian? Boleh. Namun kita dihadapkan oleh syariat. Sifat itu termasuk tabiat dasar masalahnya, yang disebut dengan istijal. Jelas ya? Apa istijal? Sifat dasar manusia apa? Tergesa-gesa, ingin cepat ini, ingin cepat itu tabiat dasar. Nah, karena tabiat dasar inilah yang kemudian kita diuji oleh Allah dengan hal itu. Diuji Allah dengan yang demikian ini. Sehingga pada saat kita berdoa, ngapunten, saat kita berdoa, otomatis setiap orang kalau berdoa itu ingin segera doanya itu terkabul. Sehingga di situ nanti menimbulkan dua sisi. Yang pertama, sadar faham. Ya. Sadar faham ini maksudnya apa? Kita yakin nggak doa kita didengar oleh Allah? Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Allah ngelihat nggak keluh kesah kita? Ngelihat. Ngelihat nggak? Ngelihat. Apakah kita punya perasaan Allah itu raja tega? Kok tega Allah itu ndelok aku? Perasaan gue, apakah Allah nggak tahu perasaan? Sangat tahu. Sangat tahu. Nah, disinilah ujian itu berjalan. Saat kita berdoa, keinginan begitu kuat, harapan begitu memuncak, ingin tercapainya cita-cita, doa ditunda oleh Allah. Macam-macam penilaian manusia. Ada yang mengatakan, aku kurang ngopo. Bisa keluar kalimat ini? Aku kurang ngopo. Itu bisa keluar ini. Ya. Atau mana keadilan Tuhan? Ada itu. Saya pernah dapat apa? Dari jamaah. Hidupku, tulisannya puitis banget kan, Pak. Hidupku penuh dengan luka. Tulisan ini mukodimanya begitu, mukodimanya. Ujungnya niku sing saya kaget, ini teman akrab soalnya. Seorang akhwat, seorang ibu-ibu. Mana keadilan Allah? Satu hari saya meluncur ke rumahnya, ketemu pas kotor anaknya yang kecil itu, yang TK itu pas nakal, ngerengek terus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ngobrol di situ. Terus tiba-tiba anak lagi ngobrol, ini anaknya datang, ngerengek minta, sudah ada. Napa mbak? Nih kalau Ustaz mintaan, ngerengek mau nek jaluk karepe nang kepingin dikei. Oh, nggih ya dikei mbak, wong arek njaluk jake nang meneng ngono lho. Wong njaluk arek njaluk gak dikei. Ya biar kita jadi orang tua itu biar disebut apa? Cek arekku sayang gitu kan, itu kan bentuk kasih sayang anak orang tua pada anak. Yo kalau setiap permintaannya dikasih yo gak didik namanya. Oh gitu ya. Nggih. Ya sudah kalau gitu. Allah Maha tahu maslahat mudarat untuk hambanya. Allah tahu. Ya, kita minta sesuatu yang kita anggap baik menurut siapa? Kita. Menurut kita. Allah memberi kebaikan menurut Allah. Kita ulangi. Saya minta sesuatu
yang saya anggap baik. Yang saya anggap baik. Allah memberi sesuatu yang Allah anggap baik untuk kita. Jelas? Terkadang pemberian Allah itu bentuk penahanan pemberian. Apa karepe iki? Terkadang pemberian Allah itu dalam bentuk menahan pemberiannya. Menahan pemberian apa yang kita inginkan. Karena Allah tahu. Ini kalau diberi mungkin tidak baik. Allah tahu? Tahu kekuatan kita, kemampuan kita, fitnah yang ada. Allah tahu. Maka disinilah yang kemudian ada syariat yang namanya husnudzon. Ada rencana yang Allah berikan itu. Nah, ini poin pertama. Ada rencana hikmah yang akan Allah berikan. Makanya dalam poin pertama ini, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, apapun ujiannya, tolong kita pelajari dua asma Allah dan sifatnya ini. Nanti antum lihat ada dua sifat Allah yang digandeng. Wallahu alimun hakim. Wallahu alimun hakim. Apa alimun? Maha mengetahui tentang apa yang akan terjadi, baik buruk Allah tahu. Hakimun, maha bijaksana. Yang dimaksud bijaksana ini gimana? Wada'u syai' fi mawadhi'i, meletakkan sesuatu tepat pada tempatnya, itu namanya bijak. Jadi kalau Allah memberi satu misal, kalau jenengan sebagai orang tua yang bijak, mungkin gak memberi anak-anak yang Anda tahu itu gak baik untuk anak? Mungkin gak? Jenengan memberi sesuatu yang anak itu gak mampu, Anda tahu anak ini gak mampu, maka Anda dolim. Kalau memberi sesuatu dan Anda tahu anak ini gak mampu, tetap Anda kasih, namanya dolim ini. Jelas ini? Jelas ini? Nah, di situ kita akan lihat muncul dari suudon, husnudon tadi itu muncul sebuah keyakinan alimun hakim. Allah tahu persis dan Allah maha bijaksana. Kita lihat ada sebagian orang niku gak niat duwe anak, balik mana. Ada no? Aku gak sengaja lho mbak iki. Gak sengaja peng papat. Yang punya harapan terus gak dapat. Mana keadilan Allah? Sama dengan ekonomi tadi. Apa yang dikatakan adil itu mesti sama? Mesti sama? Enggak. Apa yang dikatakan adil itu pasti harus dituruti? Tidak. Apa yang dikatakan sayang itu mesti harus diberi? Tidak. Allah maha mengetahui, maha bijaksana, apa yang terbaik diberikan kepada hambanya dengan ilmunya dan dengan hikmahnya. Ada hikmah yang besar yang disiapkan Allah untuk panjenengan. Nanti bisa diikuti kajian kami dengan materi mengapa harus aku yang diuji. Bisa dilihat di dalam kajian itu. Penjelasan rinciannya. Mengapa harus aku yang diuji. Allah kalau menguji hambanya itu ngawur nopo milih. Dalam contohnya gini Pak, ini ujian miskin, ini ujian nggak punya anak, ini ujian sakit, ini ujian masalah. Ujian ini tak pegang, itu terus tak lemparkan begitu atau tak tentukan. Jadi Allah kalau memberi ujian itu masalah itu dipegang Allah terus dilemparkan sak jatuh-jatuhnya.
Jenengan kebagian miskin, jenengan kebagian sakit, jenengan kebagian mengalami kesulitan, jenengan mengalami problem. Begitu atau Allah milih? Dalam? Jadi nggak ngawur ya? Yakin itu? Yakin? Nggak yakin? Ya sudah. Kok sudah? Jadi kalau panjenengan itu diuji berarti Anda yang sedang dipilih oleh Allah untuk mendapat ujian ini. Nah, apa perlu kita tanyakan? Kenapa Allah milih saya? Wallahu alimun hakim. Coba nanti dikaji, mengapa harus aku yang diuji? Itu bisa dilihat nanti. Wallahu alam bisawab. Nasihat saya istighfar yang banyak. Kenapa? Bisa jadi musibah, ujian itu bagian dari selelit dalam tanda kutip kesalahan-kesalahan yang mungkin kita belum tuntas. Kan tidak semua kesalahan kita tahu loh. Gimana? Apa semua kesalahan kita ingat? Enggak. Itu satu. Perbanyak istighfar. Yang kedua, harapan harus ada dengan didampingi sifat husnudzon. Dengan didampingi apa? Husnudzon. Harapan harus tetap ada. Wala tayasu min rahillah. Jangan sekali-kali putus asa dari rahmat Allah. Kalau Allah melarang begitu berarti solusi mesti ada. Makanya solusi awal, pendobrak awal itu istighfar. Kenapa kok istighfar? Karena ada keistimewaan yang disebutkan oleh Nabi, ada 3. 1. Man aktsaral istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, 1 kata Nabi, ja'alalahu min kulli hammin farjan. Allah jadikan untuknya kesedihannya berupa menjadi kelapangan. Wa dzikin wa min kulli dzikin makhrajan. Dan Allah jadikan setiap kesempitannya menjadi jalan keluar. Setiap kesempitannya diberi jalan keluar oleh Allah. Barang siapa yang berbanyak istighfar. Yang ketiga apa? Wa razaqahu min haitsu la yaktasib. Allah memberikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Itu wilayahnya Allah. Kapan pohon ini berbuah, kapan pohon ini tumbang, kapan pohon ini tumbuh, kapan pohon ini bersemi. Itu wilayahnya Allah dan Allah tahu pasti mana yang terbaik. Maka inilah yang harus kita lalui. Jangan ngelihat masalah, tapi lihatlah kepada siapa Anda berdoa. Jelas? Dan saya ulangi lagi, jangan pernah tinggalkan husnudzon. Semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Makanya istighfar yang banyak, sebanyak-banyaknya, dengan harapan Allah kabulkan harapan itu. Baik. Cukup. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Nanti akan kita lanjutkan penjelasan tawakal dan bagaimana bentuk tawakal yang benar itu. Akan kita kaji bersama-sama di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.